Saudara, kemudian apa hasil pertemuan antara Yusuf Kala dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa? Kita akan bahas bersama dengan Alisa Wahid, pencetus Gerakan Nurani Bangsa. Selamat sore, Mbak Alisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mai, apa kabar? Mbak Alisa, saya langsung ke Ya, pertanyaan pertama. Apa hasil pertemuan dengan Pak JK dan bagaimana Anda melihat kondisi demokrasi kita saat ini jelang kita melaksanakan pesta demokrasi? langsung saya rangkum ya Mbak ya. Jadi pandangan kami itu sebetulnya sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi karena sekarang sudah H-6, H-7 lah ya, H-6, ini memang keprihatinan kami menjadi lebih besar begitu, karena kita melihat dinamika yang terjadi selama proses pemilu ini membuat transisi kepemimpinan ini nanti akan diliputi oleh pertanyaan tentang legitimasi hasil pemilu. Jadi tentu yang kita harapkan adalah pemilu ini legitimate ya, dapat diterima. Jadi bukan hanya dapat diterima secara legal, tetapi juga memiliki legitimasi. Nah, kalau legitimasi ini kan persoalan kepercayaan, persoalan etika. Hukum memang menjadi perangkat, tetapi hukum itu nanti penetapan secara legal. Sementara etika itu juga penting sekali karena dia akan menentukan legitimasi. Nah, itu yang tadi kami diskusikan juga, bagaimana agar melihat pemilu 2024 ini sebagai bagian dari perjalanan panjang, tidak bisa meletakkan pemilu 2024 sebagai tujuan akhir lalu kemudian peserta pemilunya menggunakan segala cara begitu tanpa ingat cita-cita jangka panjangnya itu. Itu Mbak tadi yang banyak kita bahas dan kami sepakat bahwa ke depan ini dalam waktu sekian hari kita harus mendorong seluruh warga masyarakat dan terutama mereka-mereka yang memiliki komitmen yang lebih itu untuk mengawasi jalannya pemilu sehingga pemilu ini menjadi pemilu bersih, bukan hanya Oke. jujur, adil tetapi bersih dan ini yang sangat penting ya. Kalau kita lihat kan seminggu lalu selama satu pekan itu Presiden Joko Widodo dihujani dengan sejumlah kritik terhadap eh, pernyataannya yang menyebut kalau Presiden boleh berpihak, Presiden juga boleh berkampanye, kemudian juga banyak pihak yang menunggu netralitas Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah pejabat negara termasuk juga penyelenggara pemilu, KPU dan juga Bawaslu. Mm-mm, Yang terakhir mm-mm, adalah intimidasi yang diduga mm-mm. diterima oleh salah satu rektor. Anda melihatnya seperti apa, Mbak Alisa? Ini menarik karena begini, justru yang kita sebut sebagai legitimasi tadi itu berangkat dari kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang kemudian ditunjukkan oleh kritik yang apa namanya bergelombang ya. Gelombang kritik dari kali ini, gelombang yang sekarang ini adalah dari para guru besar. Para guru besar ini, kalau hanya satu guru besar mungkin mudah disebut sebagai punya afiliasi politik. Tapi ketika ini banyak guru besar dalam sebuah universitas saja itu sudah pasti afiliasi politiknya akan berbeda-beda. Jadi berarti bukan bukan afiliasi politik yang menentukan, tetapi panggilan nurani mereka. Karena para guru besar ini biasanya sudah mencapai taraf wisdom tertentu ya, kearifan tertentu sehingga mereka bisa disebut sebagai profesor. Mereka sudah melakukan pendidikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sedemikian rupa. Nah, ketika ini datang dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh penjuru Indonesia, maka ini kemudian menjadi menjadi konkret bahwa banyak orang mengkhawatirkan, banyak guru besar, banyak tokoh yang mengkhawatirkan tentang legitimasi pemilu ini. Ini yang yang kemudian dihubungkan dengan sikap dan beberapa jejak dari Presiden Jokowi itu, maka panggilannya itu adalah panggilan, "Ayo Presiden Jokowi, mari kembali memimpin negara ini supaya demokrasinya bisa berjalan dengan baik," begitu, terutama dalam pemilu ini. Jadi jangan dilihat sebagai orkestrasi. Saya sedih sekali ya kemarin mendengar framing Oke. bahwa gerakan Inti ini diorkestrasi.
Oke, intimidasi ini kan muncul atau hadir di tengah Ya, kritik terhadap Presiden Jokowi. Anda betul. melihat ada sebuah kekuatankah di balik eh, intimidasi yang ingin membungkam suara dari akademisi atau suara dari para rektor ini? Jadi lucu Mbak. Jadi Rektor Unika Sugiyapranata ini dulu teman kami satu angkatan, satu kelas di UGM, Fakultas Psikologi ya. Jadi ketika saya melihat pernyataannya, saya bisa merefleksikan bahwa dia berangkat dari nilai-nilai yang dia pegang karena dari zaman tahun 90-an sudah begitu itu Pak Rektor itu. Begitu. Jadi orang yang berani bersuara apa adanya begitu ya. Nah, apakah ini kemudian bisa apa namanya? Apakah intimidasi ini akan mempan? Intimidasi itu sendiri kan ada dua jenis ya, ada yang intimidasi keras dan ada yang intimidasi halus. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Fadil Imran bahwa polisi itu selalu meminta para para tokoh masyarakat, jadi para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, bahkan dalam hal ini rektor-rektor gitu untuk bersuara dan mendukung berjalannya pemilu yang bermartabat dan pemilu yang lancar dan damai. Tetapi kan permintaannya bukan testimoni terhadap pemilu, dukungan terhadap pemilu, tetapi testimoni tentang presiden. Ini yang kemudian jadi ketika dikaitkan Kinerja dengan pemerintah. kritik, iya kritik para guru besar menjadi kemudian ada apa ini kok harus diintervensi? Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat begitu. Jadi saya sangat berharap para guru besar ini kemudian berpijak pada nuraninya dan pada panggilan nilai-nilainya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemarin-kemarin memang menjadi dasar beliau-beliau untuk mengambil sikap ya. Oke, kalau kita melihat ke belakang gelombang kritik, gelombang petisi yang disampaikan oleh akademisi, sivitas, akademika, kemudian juga guru besar yang kita katakan dalam tanda petik turun gunung untuk menyampaikan langsung keresahan mereka atas apa yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Anda melihatnya seperti apa, Mbak Lisa? Ya itu munculnya dari keprihatinan Mbak, itu panggilan dari nurani terutama karena mereka tahu bahwa justru kalau berdiam diri mereka akan dianggap sebagai para sivitas akademika yang hidup di Menara Gading. Harusnya para profesor ini adalah salah satu pemandu dari nurani bangsa begitu ya, nurani masyarakat. Dan kalau kita bicara tentang kemudian kritisi kinerja presiden ya, saya mau ambil satu teori ya Mbak terkait dengan kinerja ya. Jadi selama ini kepercayaan seorang pemimpin itu kan dilihat dari dua hal. Yang pertama itu dilihat dari integritas dan itikatnya. Satu lagi dari kompetensinya. Nah, dalam hal kinerja, kinerja ini rumus utamanya adalah di kompetensi gitu. Artinya pada beliau punya kemampuan apa, kemudian hasil yang ditunjukkan selama ini bagaimana. Dan menurut saya memang kita harus mengakui bahwa Presiden Jokowi menunjukkan hasil pembangunan yang cukup memuaskan ya bagi masyarakat begitu dan tidak boleh itu kemudian diabaikan gitu. Tetapi yang disoal oleh para guru besar ini kan bukan soal kinerja. Yang disoal oleh para guru besar adalah soal bagaimana presiden menjaga integritas sebagai pemimpin bangsa. Bagaimana presiden kemudian menjaga kepemimpinannya lepas dari agenda-agenda dalam hal ini yang terkait dengan pencalonan wakil presiden yang notabene adalah putranya sendiri. Itu kan yang menjadi apa namanya kerisauan para Oke. guru-guru besar kita sehingga beliau-beliau ini meyakini harus diingatkan sebelum terlambat harus diingatkan untuk ayo kembali ke jalan utama yaitu jalan nurani dan jalan masa depan Indonesia. Itu yang saya rasa menjadi Oke. catatan paling penting. Mbak Alisa, menurut Anda kalau gelombang kritik ini kemudian juga tidak ditanggapi oleh pemerintah, eskalasi apa yang kemungkinan bisa terjadi nanti?
Mbak, ini kan kita waktunya the clock is ticking ya. Eh, detak waktunya ini terus berjalan. Kita sudah mendekati hari H untuk pemilihan umum, di mana nanti hasilnya ini akan segera kemudian kita bisa terima melalui quick count sambil menunggu penetapan resmi. Coba kita bayangkan kalau kemudian gelombang kritik ini masih terus membesar dan tidak ada perubahan. Tentu yang diharapkan oleh para guru besar dan para tokoh-tokoh bangsa adalah Presiden Jokowi kemudian secepatnya untuk melakukan upaya menetralkan para penyelenggara negara dari dari pemilu, proses pemilu, lalu kemudian berupaya lebih keras untuk memperkuat legitimasi hasil pemilu. KPU dan Bawaslu juga lepas dari cawe-cawe begitu gitu ya. Apalagi pernyataan yang memang menjadi trigger ya kemarin ini soal boleh terlibat. Itu. Ini yang mudah-mudahan nanti juga tentunya ada tanggapan dari pemerintah soal gelaran pemilu ini nanti ya Mbak Lisa. Kalau kembali netral. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita nantikan saja penyelenggaraan pemilu nanti hari pemungutan suara 14 Februari, termasuk juga nanti hari penghitungan suara agar pemilu kita bisa berjalan adil, damai, dan juga bermartabat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu hari ini, Mbak Alisa Wahid selaku pencetus Gerakan Nurani Bangsa. Sehat selalu. Terima kasih.